juga dengan rasa juga. Bagaimana ini? Seseorang yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Muklason bahwa ada suatu tahapan bahwa dia mungkin berkait dengan kefanaan rasa, yang mana nanti di ujungnya juga terkait juga la ilaha illa ana atau tiada Tuhan selain aku. Nah, ini bagaimana caranya, role modelnya untuk mencapai seperti tersebut tanpa melalui uzlah atau melalui kholwat. Tadi kan disebutkan bisa uzlah, bisa kholwat. Nah, yang saya tanyakan bisa mencapai kefanaan rasa tetapi tidak melalui kholwat. Itu. Tidak melalui uzlah, tidak melalui semedi, tidak melalui tapa. Bagaimana caranya? Kita juga ingin tahu. Mohon maaf, ini agak istilahnya lospol kan gitu pertanyaannya. Sudah? Terima kasih, itu saja. Oke. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya adalah jamaah dari Jawa Tengah, Iya. tepatnya di Kabupaten Batang dan Kecamatan Bandar. Bahwa yang saya tanyakan, Gus pernah mengatakan bahwa kalau orang dipuji, waspadalah. Sekarang kalau saya dipuji oleh masyarakat, saya harus bersikap bagaimana? Yang kedua, ada iman, Islam, dan ihsan. Sekarang ihsan tolong diterangkan, ihsan itu apa? Oke. Itulah ada dua yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pundi tepuk tangane, kasih aplaus. Dua pertanyaan. Pertama terkait masalah iman, Islam, iman dan ihsan. Ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril terhadap Kanjeng Nabi ketika saat beliau saserean, kumpul-kumpul dengan sahabat. Niki wonten pemuda meremunggah utawa masuk dan bertanya terhadap Kanjeng Nabi. Intine Kanjeng Nabi iku jawab tentang ihsan. Tatkala awakmu sudah merasa kalau dirimu itu selalu diawasi Allah. Nek gak iso ngono, nek gak iso kau melihat Allah, rasakanlah bahwasanya kau selalu disawang Allah. Apa rasa itu? Rasa adalah iman. Inilah yang kumaksud syu'arul basyirah. Iman yang ada di basyirah, di hati jenengan, orang Jawa mengatakan rasa. Ini akan tumbuh dalam hati panjenengan manakala Anda memegang dan mengamalkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Sebab hanya disitulah akan dibuka ajaran atau pelajaran kunci kemusyahada Allah yang kami sebut sebagai adzikru bisiril asrar. Zikir sing tanpa ngucap, tanpa lafat, tanpa asma, disebut adzikru bisiril asrar. Kan ada zikir jahar, zikir sirri, ngeten niku dikiri jasad, dikiri ati, lah dikiri roh iku sing ndi. Inilah yang membuka
roh untuk bisa masuk di dalam ruangan musyahadah, ruangan ahadnya Allah itu di situ. Di situ ada 3 pintu, saya katakan syu'arul basyirah. Ketika ini sudah berlaku di dalam di dalam hati jenengan, maka terbuka namanya rasa tadi. Sampai akan merasakan bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar dirimu, yang Anda tidak bisa mewujudkan. Laksana ini Pak, niki HP tak tutupi goblok, ketinggalan betul. Betul. Tapi lewat keterangan sing kula ajarkan datang jenengan Pak, di dalam goblok iki ada HP. Dengan kalimat saya menduduhkan. Menduduhkan. Mendudukno. Bahasa Indonesia apa? Memberitahukan kalau di dalam sini ada kupluk, maka timbullah rasa iman dalam hati sampean. Percaya sebab sampean kali kula aku gak tahu bujuk. Saya memegang sifat sodik. Benar nek Rasulullah al-amin. Makanya orang Kanjeng Nabi kan wonten sifat papat, sidik, fatonah, tablek, amah. Enggak pernah bohong. Mesti hati sampean iku yakin kalau di dalam ada kupluk. Tak terangno Pak. HP ini rupane ngene, mereke ngene, wujudnya ngene. Kita lewat ajaran dinut tauhid itu diberikan Allah lewat Kanjeng Nabi ciri-ciri daripada wujudnya Allah. Lewat sifat wajib wujud kita bakok lan seterusnya. Lewat sifat mukhali, lewat sifat jaiznya. Ciri-ciri wis nek ati sampean wis iman. Iki sing kula sebut syu'arul basyirah. Sudah merasa dan yakin itu Allah kabeh apa yang berperan kabeh. Makhluk iki Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kulon iku wae Gusti Allah dalam pengertian obahe sekecil makhluk bleduk sing ngobahno sing nguasai Gusti. Nek ati sampean wis iman ning kono wis duwe rasa padha karo iki. Dalam syariat tidak diajarkan seperti itu. Wis pokoknya percaya kabeh iku Gusti Allah. Ya sampai kapanpun ya tasik jarine mawon. Sama dengan apa yang saya katakan, selama ini enggak kau buka, selama itu jenengan sik jari imane. Iki iman belum ihsan, Pak. Iman yang dikatakan sudah ihsan, apa sih ihsan? Benar, iman yang tidak pernah salah. Jenengan kali kula diterak dompet kanok duwike bingung. Wong wedok kanok sing digodhog, gak ono sing di dang ngowo ceh ngoceh pake ilok-ilok. Nang ngambuk kae kono kok manganane watu anak. Allah ya karim. Wis gak apa-apa iku proses ibu-ibu, bapak-bapak. Kita dulu ya seperti itu. Bila mana menjadi ihsan iman tadi, maka bukalah kopiah itu. Bukalah perkara yang menghijabi dengan cara apa yang telah diberikan petunjuk oleh guru-guru kita tadi. Kalau sudah dibuka hilang, iki tutupi hati, nyatalah ini. Kira-kira aku ngomong Bu, iki undi-undi Bu. Percaya? Dikatakan, sing jabut
roh itu adalah Israel, jenengan gak percaya. Karena apa? Karena hatimu sudah tidak melihat makhluknya, tapi melihat sang yang berperan hidup. Siapa? Allah. Boleh secara syariat mengatakan Israel, tapi imanmu mengatakan Allah. Ingat, Allah dawuh la syarikalah. Allah itu tidak bersekutu. Allah itu gak njaluk bantuan. Tapi mengapa di dalam ajaran syariat mengatakan malaikat itu diperintahkan untuk menjabut roh? Gusti Allah apa gak iso dhewe kok adik oleh bantuan wong liya. Wis syariat minangka pelajarane kelas sakmono gak apa-apa. Tapi aja ana kono terus unggahno ning hakikat. Nek kula ngomong thariqah, boten bicara thariqah pada umumnya di luar yang bersanad-sanad niku lho nggih. Salat iku thariqah, cukup bagimu. Aktivitas apapun yang dihadapkan Allah, semua itu aran thariqah pada hakikatnya. Mbah Tim niku nek ditakoki, Mbah Tim Yati, Mbah jenengan niki thariqahe apa? Jawabe thariqahku ngaji. Ngoten nek. Artine Gusti Allah menghadapkan thariqah jalan. Thariqah iku jalan. Salat iku jalan. Ngaji iku jalan. Di sini ono Allah mboten? Di dalam salat ada Allah ndak? Kata Allah, gunakan jalan ini untuk bertemu aku. Enggak banyak umat Islam waktu sholat diwenehi thariqah Allah gak ketemu Allah tapi ketemu genderuwo. Rupa apa man syahwatut dunya apa maneh awak dhewe mari oleh kenalan. Allahu Akbar. Moniku wong mangiku ndelok film India, Pak. Mendahno ino. Monyor-monyor. Wes ngerusak namanya ati. Allah. Sudah ono. Hentikan kelakuan roh sing koyok ini iki. Mumpung apa? Mumpung masih ada kesempatan kita. Iksankanlah imanmu dengan cara jenengan kali kula harus melakukan uzlah. Jadi yang disebut ihsan, apabila kau tidak bisa melihat Allah, kau harus merasa kalau Allah itu selalu melihat dirimu. Seperti itu. Tapi engko nek wis ainul basirah, sampean pasti akan masuk pintu yang ketiga disebut hakul basirah. Wis ya niki makrifat cara jenengan wis sempurna. Wis itu yang pertama. Yang kedua apa mang? Dipuji. Bagaimana kita mensiasati ketika saat umat itu memuja kita, memuji kita? Tidak bisa, Pak. Jenengan itu bersiasat biar tidak terjerumus dalam jurang maksiat datang Allah, yaitu nafsu, kecuali cahaya makrifat sampai ikinang Allah gak padam. Selalu mencorong, maka Anda tidak akan reset dengan pujaan masyarakat. Ringkese deloken Allah, ojo didelok makhluk. Lah kita mendelok Allah itu kalau tidak didasari nur makrifat Allah raiso. Padha mbek ngene, Pak. Iki cahaya malam hari ini nek gak ditekakno, motoku iki gak bakal ketok meja niki ora ketok. Cahaya ini harus didatangkan. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu harus didatangkan di dalam hati panjenengan oleh Allah. Sedangkan Allah mendatangkan itu tidak angger menungso. Tidak semua siapa yang dihadapkan cahaya makrifat itu oleh Allah. Prosesnya dialah pertama pengikut kanjeng Nabi di jalur dinul haq,
dan dialah yang istiqomah beruzlah lewat zikir. Dengan zikir itulah akan menimbulkan cahaya makrifat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saged mensiasati akhirnya hati sampeyan tidak merasa diri jenengan yang mulia, tetapi dalam hati sampeyan yang bergemuruh, yang mulia hanyalah Allah Subhanahu. Alhamdulillah utawi sekabeh puja lan puji iku lillahi mung dateng Gusti. Gelek sampean waca lho, padahal kadang-kadang aku sugih, merasa diriku sugih, memang nyatane sugih. Tak ngoten nggih. Padahal ya wis eling nek kabeh wae Gusti. Kira-kira aku takon, suk nek sedo ngene iki ditinggal lah. Bojo sing ayu ditinggal Pak. Anak donya brono pabrik sakmono kae ditinggal mboten? Ana. Ngene awak dhewe waktu ono donya, waduh. Nek gak dideleh ngarep gak kalem. Nek gak diceluk Syekh Al-Mukarram atine loro. Misalnya ngene. Iki Sohibul Awqat. Apa jenenge pembagi waktu. Acara yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu acara inti Mawaidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Cak Muklason. Coba. Lakob, ismul lakob, jeneng julukan Al-Mukarram dan lain sebagainya. Tinggalkan. Kira-kira ati loro mboten. Yang bersangkutan ati ni loro mboten. Nek loro perlu ditambah. Loh, ini pengajaran kita. Lihat di dalam surah Al-Kahfi 110 langsung Allah menegur Rasulullah. Kul innama ana basarum mislukum. Muhammad katakan, innama ana, sesungguhnya saya. Loh, aja guyu. Njane iki Quran iki. Sampeyan delok lah nek gak percaya. Iku basarun menungso mislukum kang padha ambek awakmu rek aku iki. Ojo kok sembah aku, ojo kok pujo aku, sembah dan pujalah apa yang ku puja dan apa yang ku sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pendidikan Rasulullah. Berarti Rasulullah tidak gila dengan pujaan dan hormatan masyarakat. Cuman kita sebagai umat etikane lagi secara syariah lewat taklim muta'alim. Walaupun Rasulullah nggak ingin kok pujo, nggak ingin kok sembah, etikanya kita sebagai umat, karena beliau yang menyampaikan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Apa salahe? Terima kasih. Syariate. Tapi hakikate ruh jenengan kudu sowan ning Allah. Paham maksud kula, Pak? Jadi kita biar tidak keplecuk dalam pujaan masyarakat, hatimu kudu nyawang Allah. Paham nggih? Hati sok nyawang Allah lamuno apabila cahaya makrifat di dalam hati jenengan selalu mencorong. Mencorongi makrifat hati nang Allah niki hanya hamba yang dikehendaki Allah. Linurihi man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti tidak angger menungso. Orang yang dikehendaki Allah yang hatinya
ada cahaya makrifat Allah, mesti dia mengikuti ajaran Rasulullah yang dinut tauhid, mesti dia punya kebiasaan uzlah khalwat manahnya, mesti dia itu membawa adzikru bisiril asrar. Wis mesti Pak niki. Akhirnya muncul cahaya makrifat dalam hatinya. Nek wis ono gunung apa? Mesti metu lagu. Punya uang untuk sang kekasih, punya barang, nggih mboten, hanya kekasih. Ya iku kekasih Allah. Makanya lewat surat Al-Imran ayat 31, Allah akan menerima cintamu terhadap Allah akan menerima cintamu syarate cintane atine awak dhewe terhadap selain Allah kudu hilang. Cintanya hanya pada dijawab yuhibbukumullah, yuhib maka bakal nyintai sapa Allah kum ing sira kabeh wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kesalahanmu ketika saat hati bercinta terhadap selain Allah. Sebab apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Mula sangka kuwi Bapak Ibu, asline kita bertauhid iku belajar salat bisa khusyuk. Paham nggih? Wong sing bertauhid mesti salate genah. Tidak asal-asalan gugur kewajiban, tidak asal-asalan tolek tendensi sangka Allah pahala dan surga jauh adab. Mboten. Ya iki maksude ditutup lillahi ta'ala. Iku wonten niku. Karena semuanya Allah yang berper. Jadi ngene ku wau jawabane, kita akan terhindar dari rasa merasa diri kita hamba yang puja, dengan syarat kita harus melihat yang puja sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Kasar nggih iki wau nggih. Kasar nggih. Loh, wong gawe akeh teko watune gak dikasar cepet, gak mari-mari. Dilusa ambek serban. Ya gak dadi-dadi. Nggih, dikrendo seret. Wonten? Monggo Pak, monggo. Mpun sungkan-sungkan. Kula nggih sami kalian jenengan padha manungsane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking alumni Saking Batu. Iya berarti. Ringkese keterangan niku wau kula ngringkes niku kedah ma'rifatullah utawi uzlah sehingga saged marifat dhateng Allah. Nggih. Pertanyaanipun nggih menika cirinipun inggih menika saged marifatullah niku ya napa? Sepunten nggih. Ngoten nggih. Nomor kalih setiap langkah utawi amalan kita itu kan harus agar selamat itu kan harus mengikuti Al-Qur'anul Qadim. Ngoten nggih, Gus? Nggih. Terus napa Al-Qur'anul Qadim niku selalu sami utawi mboten bertentangan kalian syariat. Mboten nuwun. Nggih. Pertanyaan pertama, ciri daripada jiwa yang sudah makrifat Allah iku piye? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang damai, irji'i dobalio sira kabeh ila rabbiki maring pangeran ira. Nek kuwi wis balik ning kono iku mau jiwamu tenang. Jiwamu tenang. Tandane nek ati wis makrifat siji,
atimu iku ra bingung. Tatkala menghadapi kondisi apapun, hatimu iku gak bingung. Ala inna awliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa kuatir hajat iki gak sukses yo gak ono ketika saat hajat iku berlangsung. Rasa wedi benjing sok anakku, sok nasibku ya apa ora enek. Tatmainnul qulub, dikatakan jiwa yang damai adalah ruh yang sudah bersemayam di makom musyahadah. Itu makom makrifat Allah. Tondone ati tentrem. Yun sewu diterak takdir gak enak, awak loro, bisnis rusak, dompet gano isine, beras entek, sembarang gak ono. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nyantai. Mengapa dia bisa nyantai? Mengapa dia nggak gopoh, gak khawatir? Karena jelas hatinya tertanam satu iman, semuanya yang berperan, semuanya yang menjadi dalang iku ya Gusti Allah. Sampai tumon nyun sewu, wayang niku salah sijine wayang niku mang bengok-bengok nang dalangi. Boten enten, manut. Dikeplekno ya manut, dilakokno enak gak enak ya manut. Iku wayang. Tidak jauh berbeda dengan kita. Allah yang menggerakkan kita, semua persoalan apapun Allah yang menggerakkan itu. Karena hati sudah tahu, sudah makrifat Allah, hati gak ada goyah. Makanya tadi itulah iman yang sudah ihsan. 1, 2. Tidak kemarahan suudon terhadap apa yang terjadi pada makhluk. Hati selalu husnudon. In asobahum musibah qalu innallahi wa inna ilaihi. Akhirnya nggak ada dikatakan musibah karena dia bisa kembali pada Allah. Akhirnya nggak ngerusak hati ini. Dia selalu melihat apapun yang terjadi itu selalu husnudon. Husnudon. Prasangka apik. Allah ngkei musibah jenengan selalu husnudon. Mesti ono perkara api atau hikmah dibalik semua musibah. Wis. Kak cirine wong iku kudu udeng-udengan tutuk geger. Kudu selalu nggawa serbuan. Enggak. Tas bae kene tutuk brengkang. Boten. Dirinya aja tidak di situ. Selanjutnya hatinya tidak sepi, tidak garing perkara zikir. Hatinya selalu berkumandang zikir, khususnya di dalam sirul asrar dan fanaul dzikri. Mesti Pak niki berkumandang terus. Walaupun jasad ini beraktivitas apapun, beliau itu selalu berkumandang zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikron katsiron. Iki sebanyak-banyak dia berzikir. Tapi ingat, di dalam kekasih Allah di makom musyahadah iki ono 3 golongan. Jadi kekasih Allah iki ono 3. 1 musyahadatul fana, 2 kamil, 3 bako. Fana dan kamil dimasukkan golongan mahfud,
bakok dimasukkan golongan maksum. Kirine ya apa? Ngeten. Sing fana tadi ya. Dalam satu hari satu malam ketemu 24 jam. Nggih napa mboten? Makrifatin nang Allah titik. Mbuh momen-momen ya apa? Mek titik. Sing kamil lebih banyak daripada laline nang Allah. Sing bakok gak tahu lali. Baik dikala tidur maupun apapun, hatinya selalu ingat pada Allah. Pertanyaannya, kita di mana? Apa makrifati wayah sholat tok? Ataukah di luar sholat itu juga makrifat? Ingat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tugase roh iku gak ngombe wedang teh niki mboten. Wedang apa jae iki? Tugase roh iku gak ono. Padokane jasad iku ya ngombe sebabe ngelah. Roh iki sering-sering katut ambek kebutuhan jasad. Apa? Rupa ati ono kejenjeman, ono kesenengan ngombe wedang jahe akhirnya lali ning gunu ono Allah. Apa tugasane roh? Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh ruh illa liya'budullaha, hanya menyembah, hanya mensyuhud terhadap Allah. Roh iki enggak iso syuhud nang Allah manakala tidak ada makrifat, cahaya makrifat pada Allah dalam hati. Sehingga kula ngombe mang apa saking ngetutno karepe hawa nafsu kang rupa ngelak pingin ngombe. Terus tugasnya roh ndi? Gak dilaksanakan. Padahal Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mosok sih awak dhewe nyembah nang Allah iku mung salat tok? Ojo. Artinya ojo makrifat nang Allah mung dalam salat, tapi di luar aktivitas salat iku waktu lebih banyak gunakan. Itu pun sak mampu panjenengan biqadril imkan. Ibu-ibu wayah bakdo nandangi ning pawon masak umbah-umbah. Gak usah jenengan iku jagong ngerumpi ambek tangga. Kawin uzlah kok ning kamar pikir. Lak luwih apik lah ngoten Pak nggih. Daripada ghibah. Iya, tuku kulkas kredit iku. Lah apa? Tuku sepeda motor utangan iku aku ro. Apa melok-melok ngurusi ranahe wong diurusi atine dhewe kelawan dzikir nang Allah. Sebab kita tidak tahu menemben iku mesti mati. Nggih mboten? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggih mboten? Mesti. Lho nek wis jeketang kaya ngene iso cara jenengan iki mau nang makrifat Allah. Pelek gak iso. Sebab ngene Pak. Jasad iki diwene Allah meripat namanya ainul basariyah. Kanggo ndelok sesama makhluk. Nek meripat jasad iki tak tutupi sesuatu, kepengno padang. Ketinggal dalan mboten. Nek gak percaya monggo jenengan wong sakmene kae mengki nek kundur ayo merem kabeh kira wis tutuk omah dhewe-dhewe mboten. Pingin roh aku, engko tak video nih, tak viral nih engko. Wis semono gambek roh. Bali mulih nang Allah iso apa gak nek mripate iku sik wutuh. Wa mangkana yarjul wa mangkana fi hadhihi amma. Barang siapa di dunia mata hatinya ini masih buta terhadap Allah disebabkan karena hijab yang menumpuk dalam hati terus ketututan sedo mati.
bahwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Dia pun akan mengalami kebutaan pada Allah dan gelap yang terjadi. Makanya ning Quran ono istilah alam barzakh. Apa sih barzakh? Barzakhun niku sebuah dinding sing tebal, Pak. Nah, iso dibuka jero ana lampune. Sapa sing lebokno? Sing dilebokno alam itu. Yo kita sing waktu ana donya iku durung sempat makrifat dateng Gusti Allah. Jadi roh balik wa inna ilaihi rajiun wong sik wuta boten saged. Mula iki kudu dituntun. Sing nuntun ya ngono gak oleh buta. Ana wong wuta dituntun wong wuta tetuk enggak? Makanya jenengan dikon goleki guru akhirat pun di situ. Orang buta bisa sampai pada tujuan manakala dituntun orang yang tidak buta. Tapi kudu manut gak oleh kakean dituntun bantah. Inilah ceritanya Nabi Khidir dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa kakean cocot. Akhirnya pisah toh? Pisah. Dihadap nolah satu kejadian pelajaran, bolongi kapal, mateni arek cilik, bangun pager, selalu berontak, selalu bantah. Mangkane kula biyen gak wani jawab, Pak. Kali guru niku sam'an wa ta'atan. Dikongkon ngalor yo ngalor, senajan ngalore gak paham. Dikongkon ngulon, Pak, mulai Malang tutup Magelang. Melaku ya nek saiki penak numpak bis. Melaku wong ngulon son, ojo tolah-toleh nek kepingin awakmu ndang kepethuk Gusti Allah. Ngono iku wis gak wani jawab. Takok angsal numpak sepeda. Angsal numpak gandol trek. Mboten wani jawab ngoten niku. Akhir padahal maksudnya lu ngene. Atimu uzlahu terus ojo tolah-toleh urusan tu. Ngene Kak, gelem dawuh ngono. Syekh Haji dawuhaken kula, yus bahasane ngoten. Akhire berhubung iki santri sing kempel. Modalku niku mek sendika dawuh, budal ngulon sampai tutuk watu congol Magelang mriko. Lho, kaya ngene. Ngoten niku Pak, nyuwun sewu. Gak ndadekno ati loro. Malah ngambil hikmah. Apa hikmahnya? Nafsu iku nek gak diajar birriyadatin wal azkar, mokhal untuk keluar dari sanubari atau jagati ati. Harus diajar riyadhah. Makane kurang ono manganmu, kurang ono ngombemu, kurang poso sing poso iki ojo mangan nek gak luwe, ojo ngombe nek gak ngelak, ojo turu nek gak ngantuk. Gunakan hatimu selalu. Zikrullah. Beres. Jadi banyak sebetulnya ciri-ciri orang makrifat itu, Pak. Bukan wong makrifat itu wong sing ahli kasaf. Ahli kasaf itu apa? Ahli yang tahu kejadian yang akan terjadi, atau tahu kejadian kelakuan sampean sing ono wis kelakon sing wong iku gak tahu roh iku lho iso dibedhek ning jerone atimu. Bukan itu, Pak. Kekasih Allah itu kan tadi sudah dikatakan dalam Al-Qur'an, ciri atau status orang sing makrifat kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan ahli peramal, bukan ahli nyongklok, bukan. Paham nggih? Iku ngelmu kasaf, Pak niku. Ngelmune wong guyon, ngelmune wong gegeran, ngelmune wong kesakten. Dudu iku. Iku jalur mukasafah. Sedangkan kekasih Allah iku jalur musyahadah. Wis iku kirine salah satu di antara
orang yang makrifat. Yang kedua, apa mang sama lali ya? Halo, dulur. Kita Al-Qur'anul Qadim apakah tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim? Tak jawab tidak. Wong nek duwe hadas cilik, hadas gede, angsal njebok Quran? Boten angsal. Kudu fitrah. Al-Qur'anul Qadim iku kok akan muncul dengan sendirinya di dalam jagatnya hati sampean manakala Anda sudah terhindar dari hadas-hadasnya hati. Tadi hadasnya hati apa, Pak? Syahwatul dunia, hubbus syahwah. Nek hati sampean hanya bercinta hanya pada Allah, pasti akan Allah meridhoi meletakkan Al-Qur'anul Qadim karena roh sudah tidak menanggung hadas. Apakah bertentangan? Enggak. Letaknya enggak bagaimana? Contoh Pak Diki. Di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan aqimis sholah. Sapa diterangno sholat iku wajib. Miturut Al-Qur'anul Karim tafsir muhakamah surat Al-Imran ayat 7 wajib ya sholat 5 waktu itu dilaksanakan. Sholat di jasad. Oke. Menungso ana roe. Lah sholati roh iku ya apa? Iku diterangno. Aqimis sholat. Aqim. Bahasane aqim, Pak. Dari kata koma, asluhu qawama. Tidak memakai kalimat fa'alah. Mengapa di dalam Al-Quran setiap kali berbicara tentang masalah sholat, itu memakai kalimat koma, tidak fa'alah. Fa'alah itu yang melakukan. Nek koma tidak sekedar melakukan, tapi menjaga ruh ini tidak menyembah selain Allah. Berarti Al-Quranul Qadim salati roh iku kudu khusus. Roh iki kudu madhep mung dateng Gusti Allah. Lah isoke madhep dateng mung dateng Allah hanya terhadap Allah. Roh iki kudu makrifat Allah. Lah roh iku hanya bisa makrifat Allah prosesing menurut wau. Paham nggih? Mana tabrakan boten. Setiap ayat per ayat baik di dalam Al-Qur'anul Karim itu mengandung Al-Qur'anul Qadim. Mengandung Al-Qur'anul Qadim. Yun sewu. Nutfah manine wong lanang. Jerone niku wonten beribu-ribu sel to Pak ya. Nggih mboten? Beribu-ribu sel. Ketika itu ditemukan embrio nanggone tiang estri, akhirnya jadilah sebuah anak. Lah ngoten nggih? Oke. Sampai tinggal iki. Isi Al-Qur'anul Qadim. Ruh tabrakan ambek jasad mboten. Jawabane tergantung jenengan. Iso uga tabrakan, iso uga mboten. Al-Qur'anul Qadim dateng Al-Karim nggih ngoten sami. Bisa jadi tabrakan, bisa enggak tergantung panjenengan. Tak istilah no obat. Obat iki isok bahaya, isok tidak. Kalau cara kita meminum keluar dari resep dokter alias overdosis, bahaya mboten? Bahaya. Sebab obat iki racun. Tapi menurut resep dokter gak ngawur dokter iku kita ngombe akan jadi obat. Racun jadi obat. Sama. Sampai syariat api. Nun sewu.
dunia sampean iku luar biasa, syariate fid dunya hasanah lah pokoknya. Tapi bila mana tidak ada hakikat, bahaya kanggo jenengan. Mesti ngomong tabrakan antara syariat dengan hakikat. Tapi jikalau hakikatmu sudah sampai pada makrifat kanti sempurna, udkhulu fisilmi kafah, ini akan berkolaborasi. Ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat, justru sampai jadikan sebagai buruk tumpaan fasilitas untuk bertemu Allah. Jadi syariat ikut digawe lahan, suasana, fasilitas jenengan untuk bertemu Allah. If'alu asyari'ata ma'al hakikoti ila ma'rifatillah. Jadikanlah proses lahan syariat itu ma'al hakikati beserta hakikat dalam rangka ila ma'rifatillah, untuk bisa ma'rifat Allah di situ. Jawabannya tergantung diri kita masing-masing antara Al-Qur'anul Kadim dengan Al-Qur'anul Karim. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra dari Jamaah Istighosah Kongwong Kemorokan, Asnan. Mau tanya, mungkin ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Sebenarnya sih pertanyaan saya simpel, yang mengapa dan bagaimana, itu aja. Ada saya beberkan. Pertanyaan saya lebih ke masalah rasa. Yang pertama, yang terkait dengan setiap pribadi seseorang atau rasa seseorang, itu pasti dihadapkan dalam kondisi bipolar, atau ketika rasanya itu berkepribadian ganda antara yang menyaksikan dan disaksikan. Mengapa seperti itu? Bisa seperti itu? Itu yang saya tanyakan pertama. Yang kedua, terkait dengan paradoks. Ketika seseorang itu dalam suatu kegiatan sehari-hari, dia berkomunikasi dalam diri pribadinya dengan rasanya, pasti dihadapkan sebuah paradoks atau suatu jawaban-jawaban yang mana itu bisa bertolak belakang. Tapi pada unsurnya nanti, pada ujungnya atau di dalam penghujungnya pasti ada suatu kebenaran dalam hal ini. Itu yang mengapa seperti itu. Di dalam rasa terjadi seperti itu. Suatu timbul paradoks yang ada di dalam diri pribadi atau rasa seseorang ketika dia berkomunikasi dengan diri pribadinya. Yang ketiga juga dengan rasa juga. Bagaimana ini? Seseorang yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Mukhlason bahwa ada suatu tahapan bahwa dia mungkin berkait dengan kefanaan rasa, yang mana nanti di ujungnya juga terkait juga la ilaha illa ana atau tiada Tuhan selain aku. Nah, ini bagaimana caranya, role modelnya untuk mencapai seperti tersebut tanpa melalui uzlah atau melalui kholwat. Tadi kan disebutkan bisa uzlah, bisa kholwat. Yang saya tanyakan, bisa mencapai kefanaan rasa tetapi tidak melalui kholwat. Itu. Tidak melalui uzlah, tidak melalui semedi, tidak melalui tapa. Bagaimana caranya? Kita juga ingin tahu. Mohon maaf, ini agak istilahnya losdot kan gitu pertanyaannya. Sudah? Terima kasih, itu saja. Oke. Matur suwun siji mamang di antara rasa loro paradok terus masalah uzlah. Oke, kami tak bahas siji masalah asyak atau kemamangan dalam setiap diri manusia. Pasti siapapun itu akan mengalami hal seperti itu, timbulnya jadinya asyak dalam hati. Iki bener, iki salah, apa iki bener.
Iki syirik apa enggak? Proses-proses seperti itu aku yakin setiap diri manusia ngalami, Pak. Ngalami satu rasa, apakah ini betul atau tidak? Apakah ini betul dari Allah? Apakah ini dari nafsu? Kemamangan atau syak bahasanya itu terjadi pada diri manusia itu sudah lumrah. Karena itu proses untuk pembetulan secara sempurna. Jangan kau anggap seseorang yang benar itu tidak pernah salah. Orang yang benar adalah orang yang melakukan kesalahan dan sadar akan kesalahan itu. Orang yang benar adalah orang yang tidak merasa benar. Bila mana orang itu merasa benar berarti orang itu hakikatnya orang salah. Proses kemamangan yang disebut asyak dalam hati ini, dalam menyembah merasa terhadap Allah itu wajar. Tapi Allah memproses hal seperti ini sebagai sunatullah, maksud dan tujuan Allah untuk mendewasakan ruh itu terhadap Allah dalam kurung untuk menyempurnakan makrifatnya terhadap Allah. Bagaimana cara kita menanggulangi biar enggak seperti ada dua? Ini petunjuk secara sistem dan teori. Terus laksanakan apa yang menjadi tugas. Akhirul amri, akhir perkara, jangan kau hitung, jangan kau timbang-timbang antara mudarat dan manfaat. Sing penting etika hati dengan modal rasa kebenaran terhadap Allah, jalan urusan dadine serahno nang Gusti Allah. Satu paradok iku sing gak belajar nih gua. Lalu bahasa paradok niki kan bukan nyun sewu, nek wong gak sekolah kan mboten paham, Pak. Paradok niku orang yang tidak belajar itu, Pak. Halo. Coba diterangkan. Coba bingung masalah sing gak sekolah tentang paradok. Paradok itu suatu tindakan atau istilahnya itu tidak dasari dengan ilmu. Iya, tindakan yang mana dia itu ada dua penjabaran yang terpecah. Di satu sisi kiri dan di satu sisi kanan. Dan itu bertolak belakang. Itu. Ya, bertolak belakang antara jalan satu dan jalan dua bertolak belakang. Tetapi ketika nanti ketemu di ujungnya itu ada suatu kebenaran. Oh, gitu. Contoh kayak Musa. Itu namanya paradok. Iya. Nah, iki kan nek gak digandeng ngene lah. Jenengan kali kula sing SD gak lulus. Lah gak paham toh. Nek zaman saiki sih memange arek iku wis minimal sarjana. Ati ngerti bahasa paradok. Oke. Apa sistem di syariat memang seakan-akan tidak sama dengan di hakikat. Sistem di syariat menekan iman terhadap jenengan kali kula terhadap makhluk. Sopo sing ngaji mukhlason ditekan situ. Lah ngoten nggih. Terus sopo sing salat kae pokok intine makhluk. Awak dhewe duwe iwak daman-daman arepe dipangan kucing. Syariat ngomong imano percaya sing mangan iku kucing. Sing nyolong wedhus si A, si B, buktine. Lah ngoten nggih. Satu sisi kita itu dituntut untuk beriman terhadap selain Allah. Dituntut untuk tidak beriman terhadap selain Allah. Iki contoh. Di dalam hukum hakikat lewat syu'arul basyirah dituntut untuk beriman percaya yang berperan yang melakukan hanyalah Allah. Berarti sama. Dua hal yang tidak sama. Lah ngoten nggih. Dengan pertanyaan yang maksud paradok jenengan mau seperti itu. Nek menurut kula paradok iku ngene. Aku melakukan sesuatu
tidak didasari dengan belajar dulu, tapi ketemu ilmu di situ sendiri dengan pengalaman itu. Iki nek menurut kula paradok, tapi iki dimaksud paradok masin itu gak seperti itu. Wes, oke. Ini akan muaranya jadi satu memang, jadi satu. Secara pandangan syariat, kita beriman terhadap makhluk itu yang melakukan. Pandangan hakikat menekan Allah yang berperan. Bagaimana ini bisa muara menjadi satu maksud dan tujuan? Ini Pak. Ikilih sing tak maksud ada keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Antara syariat dan hakikat itu berkolaborasi. Ada keseimbangan. Ngeten. Walaupun secara dohir kita mengatakan yang berperan si A, dohir loh nggih. Oh, sing ngaji si A, oke, ngomongnya si A. La ilaha illallah sami kalih ngono. Tapi ning jerone ati sampean illa ana. Maksudnya jero ati sampean ikut tidak beriman kecuali hanya hidup itu yang Ini cara menanggulangi keduanya yang kita lihat kacamata sisi seakan-akan bertolak belakang. Kita harus memakai kacamata, kalau boleh saya katakan kacamata ahadiyah menuju ahad. Kacamata proses menuju apa? Menuju ahadiyah menuju ahad. Dari akeh ikbang menjadi tunggal. Lah niki saged muara podo tak istilahno kali iku maceme wakeh. Ono sing kali iku man teko peceren, teko sumber. Semuanya muaranya terhadap segoro atau lautan. Lah ngoten nggih. Ketika saat air itu sampai di lautan, muaranya di situ wis mboten gelut wis. Wis gak saling benerno lan nyalahno orang lain karena sudah jadi satu di situ. Jadi kalau yang dimaksud dengan paradok itu membingungkan, akhirnya biar menjadi satu poros, satu maksud ketemu muaranya, laksana syariat ini dengan hakikat bagaimana bisa tidak bertentangan. Ya kudu harus ke muara makrifat. Iku namanya bahrut tauhid. Semuanya harus masuk di dalam tauhidku. Saiki ngomong masalah aliran. Ada aliran si A mengatakan wajib kunut subuh. Tahlil gak apa-apa. Si B, ajaran si B, alirane gak oleh. Iki kan bertentangan. Oke. Iki isok gak tukaran, gak khilaf, gak kontradiksi kalau semuanya itu sampai pada muara. Apa muaranya? Semuanya masuklah di jalur tauhid. Di jalur tauhid akhirnya kei pelajaran sing gawe lan ngersakno pakai kunut ambek enggak sopo Allah maneh. Sing gawe, sing berperan, sing ono tahlil ambek enggak sopo ya Allah maneh. Baru rukun iki. Tidak ada khilaf di sini. Kalau semuanya sudah di sini, ini solusinya. Kapan ini hal ingin terjadi? Susah Pak. Nek cara Quran bahas siapa di antara mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah secara sempurna kafah, itulah mereka yang disebut sebagai ummatan wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kuwi apabila masuk di dalam agama Islam sing sempurna pisan. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat baru di situ.
Terus sing terakhir masalah uzlah. Apa bisa kita melaksanakan makrifat Allah tanpa uzlah? Tak jawab Pak. Uzlah utawa kholwat iku harga mati. Tapi uzlah utawa kholwat jenengan memahami ojo cekak. Jangan dangkal. Nyepi ku ojo dangkal. Dibuka di dalam surat Al-Insan 25-26. Uzlah iku ono macem loro, kholwat iku ono macem loro. Siji kuwi iso topo nggon rame, ya iso topo nggon sepi. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Uzlah sira kholwat sira nggon rame, esuk sampai sore kuwi nyambut gawe. Iki sip pagi lah ngoten nggih. Uzlah nang kono, kholwat ning kono. Apa sih fungsine kholwat? Yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Hati meninggalkan kesenangan dunia walaupun jasad berinteraksi dengan kesenangan dunia. Wa yu'min billah, dan hati bertemu Allah. Di situ ada Allah mboten? Ada. Nggon rame eneng Allah mboten? Ada. Temui Allahnya di situ walaupun jasad kita berinteraksi dengan duniawiyah. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Anda juga harus uzlah kholwat nggon sepi. Apa? Dohir batin iki sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Manakala Anda tidak menjalankan kholwat secara khusus atau sepi, kholwato secara umum. Tapi niki jenengan kalih kula cara wong mlaku iku ra tutuk. Ora tutuk. Ya tutuk, ya tapi ora tutuk. Ayo dites, dibuktekno. Coba ketika saat kita berinteraksi dengan syahwatud dunia, apakah lebih mudah atau lebih sukar ketika hati bertemu Allah di situ dengan kita menyendiri? Coba ngoten niku sampean rasakne dhewe, kira-kira gampang sing ndi? Kula nek angsal ngomong atas dasar pengalaman gitu, lebih mudah dan lebih enjoy ketika saat akal ini tidak berinteraksi dengan dunia. Sehingga mengapa Nabi Muhammad ke Gua Hira, Nabi Musa ke Gunung Turisina, dan lain sebagainya. Sejarah beliau-beliau para rasul kekasih Allah pasti ngalami dia uzlah atau kholwat ninggon papan sepi. Tapi bukan berarti meninggalkan kholwat di dalam papan rame. Aku yakin Anda akan tegar menghadapi nafsu di papan rame manakala sudah kuat wi uzlahmu, kholwatmu di papan sepi. Ya ayo dirasakno dhewe, dicoba. Lah iku ya kudu ditesiskan, harus dibuktikan. Kira-kira ya apa? Sebab ngene, jenengan nek sudah meninggalkan akal dari interaksi duniawiyah, hatimu pasti akan mengalami satu reaksi panas, reaksi sing macam-macam. Dengan reaksi proses seperti itulah akan menemukan satu reaksi kedamaian sampai. Karena sudah tidak mikir masalah bojo anak dunya brono. Bebas itu, bebas aku bebas. Bebas dari belenggu, bebas getaran. Ngotenan niku. Iku lagune Bang Haji ya. Napa? Leresan niku. Pun dicoba mawon, dicoba. Jadi saya mengatakan uzlah itu, kholwat itu
tidak harus dinggon sepi, dinggon rame juga bisa. Dasarnya di surat Al-Insan 25-26. Ini dilakukan Kanjeng Nabi. Ngoten nggih? Bahkan Rasulullah lewat surat Al-Insan 26 niki, andai kata tahajud itu tidak berat, tidak memberatkan umat saya, maka saya wajibkan. Wis terserah jenengan, nek bahasa kula wajib. Salat pun 5 waktu bahasa kula wajib khusyuk jenengan. Wajib wis, gak sunah maneh, wajib khusyuk yo wajib. Terserah khusyuk sampai berapa prosentase. Jadi saya katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim bejo banget wong sing sholati dalam keadaan khusyuk. Sapa dikatakan alladzina amanu. Manunya itu sudah ihsan baru bisa. Nek gak ihsan telek wis. Ngomong telek berarti paham ya men? Wis, aku yakin tidak bisa. Jangankan kita, Sayyidina Ali dan para sahabat ketika diperintahkan Allah, perintahkan Rasulullah untuk sholat dengan khusyuk, ono serban hijau, ora bendos. Bukan persoalan nih para sahabat dan Sayyidina Ali mboten saged lho ya. Iku contoh manakala sholat itu tidak dengan sampai kali kula mengikuti ajan Rasulullah iki adzikru bisiril asr boten saged. Masio titel sampai dukure ya apa, mulya kaya apa, murid sampai niku ribuan kaya apa, tetep gak iso nek ngomong iso telek. Wis saya bicara fakta di lapangan loh ya. Kita apa adanya. Hati bicara hati, bukan akal. Hati, bukan akal. Aku ngomongin iki, ngeritik iki, gak ngeritik motong loh. Ngeritik iku membangun. Lekaslah. Wada'u ila rabbik, kata Rasul. Wes ndang cepet baliyo Sri olehmu minggat iku. Baliyo nang Gusti Allah. Ojo suwi-suwi oleh mudolan ndang mulya cepet selok udan. Iku bahasa kinayah mawonan. Pun saged ditampi Pak. Menawi kirang monggo, ana sing nambahi monggo. Sampun cekap? Sampun jam 11:30. Pun nggih, pun lega nggih. Wis mugi terakhir sadurung kita tutup sarana doa sedaya napa ingkang sampun den jabarake supados dados ilmu ingkang manfaat, nambah makrifat ati dhateng Allah Subhanahu wa taala ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.